Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua BPH sekaligus insyaallah akan membawakan pengajian pada kesempatan ini Bapak Profesor Dr. K. Haji Arifudin Ahmad MAG, yang kami hormati ya Bendahara BPH, kemudian Wakil Direktur 1, kemudian para dosen, karyawan dan staf Politeknik Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini di tanggal 25 Sya'ban ya 1447 Hijriah, insyaallah ya beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah insyaallah ya 1 Ramadan ya, insyaallah tanggal 18 Februari ini hari malam Rabu sudah masuk 1 Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Selanjutnya kita banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, Rasul yang menjadi panutan bagi kita semuanya. Baiklah, mari kita membuka pertemuan kita pengajian setiap Jumat ya, pada hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya terlebih dahulu kita mendengarkan beberapa lantunan dari suci Al-Quran yang insyaallah dibacakan oleh Ustaz Masrur. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Quran wa bijalah Acara selanjutnya ya mari kita mendengarkan ceramah atau pengajian menjelang Ramadan ini. Dan istilahkan yang archiv Ramadan. Insyaallah akan dibawakan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Arifudin Ahmad MAG selaku Ketua BPH. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin senantiasa kita panjatkan atas limpahan rahmat, hidayah, dan taufiknya kepada kita semua. Dan tentunya kita senantiasa berharap akan mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan kembali akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Insyaallah, amin. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi junjungan dan panutan terbaik kita, salah satu yang diinformasikan oleh istri beliau di akhir bulan Sya'ban adalah memakruhkan puasa 3 hari sebelum Ramadan. Maksudnya itu supaya tidak ada orang yang punya hutang puasa macapa dan sampai sudah tinggal 3 hari belum dibayar. Nah, ini jadi itu harus diselesaikan karena biasanya yang punya hutang, terutama yang banyak adalah ibu-ibu. Bila nantinya akhirnya. Jadi maksudnya itu dimakruhkan supaya jangan sampai bilang masih ada 3 hari. Nah, itu harus diselesaikan. Nah, ini sudah tanggal 25. Tinggal 4 hari. Tinggal 1 hari. Mudah-mudahan tidak ada yang masih tertinggal. Yang kedua, Rasulullah memang itu di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan lain selain Ramadan adalah lebih banyak berpuasa, supaya itu juga bagian dari latihan puasa, jangan kaget gitu ya. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa atakum sayyidash syuhur wa marhaban wa sahlan bih. Kalau bulan Ramadan datang, bulan penghulu dari bulan-bulan, ada yang menambahkan sayyidash syuhur gitu ya, ada syahran mubarak dan macam-macam, maka sambutlah dengan lapang dada, wasahlan, dan dengan kemudahan-kemudahan. Karena boleh jadi ada juga orang yang menggerutu kalau bulan Ramadan datang. Bisa jadi yang bekerja membutuhkan energi yang besar, khususnya di siang hari, bisa saja berkata, wah ini nanti saya tidak bisa kerja lagi kalau bulan Ramadan karena harus menahan lapar dan dahaga. Salah satu yang justru senang adalah yang biasa bikin risol itu, karena raku kuenya. Nah, kenapa Allah menghadirkan Ramadan dan itu 1 bulan? Karena itu kalau temanya tarhib Ramadan ya, gimana berlapang dada, bergembira menyambut bulan suci Ramadan,
Kayaknya kalau yang dipikir tidak makan susah gembira ya. Tapi kalau yang dipikir buka puasa mungkin gembira. Apalagi kalau yang diharapkan THR, nah, bisa gembira bilang hampir mini THR lagi ini. Nah, seperti ibadah-ibadah yang lain yang bersifat ritual seperti salat, zakat, haji, puasa ini sebuah ibadah yang tidak hanya sebetulnya berkaitan dengan persoalan dimensi rohani spiritual, seperti halnya salat yang kadang dipahami lebih kepada spiritualitas, atau seperti zakat yang kemudian lebih berdampak pada dimensi sosial. Berdampak. Ramadan ini hadir dan di dalamnya ada kewajiban berpuasa. Berpuasa ini adalah kewajiban juga yang sudah dilaksanakan oleh umat sebelum umat Muhammad. Makanya disebutkan dalam ayat tadi, kama kutiba alal ladina min qablikum. Nah, mungkin pertanyaan mendasar, kenapa kita harus puasa dan kenapa 1 bulan? Ya, dan apa persiapan yang harus kita lakukan? Saya ingin mengawali bahwa Ramadan, kalau sekarang ini program Pak Direktur selalu diikuti berdampak. Ya, jadi semua program dan kegiatan yang kita lakukan itu berdampak. Nah, karena itu Ramadan ini tidak sekedar sebagai sebuah ibadah ritual. Sejatinya Ramadan ini bisa dijadikan sebagai sekolah peradaban. Biasa kalau kursus apa namanya itu, pengkaderan betul Arkam 1 hari gitu. Kalau dia berapa hari? 6 hari. Ini 1 bulan. Nah, ini banyak dimensi. Nah, jadi dia tidak sekedar bulan melatih kita menahan imsak, gitu ya. Terutama menahan memenuhi kebutuhan fa'ali. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi kan puasa juga ini disuruh kita tidak melakukan, sebetulnya Ramadan atau bukan Ramadan, cuma ditegaskan. Misalnya Nabi mengatakan asyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng, wala yarfus wala yajhal. Ada yang menambahkan wala yahsub. Nah, tapi 2 kata ini itu menunjukkan sebetulnya dalam kita dilarang atau ditegaskan kembali pelarangan hal yang biasa kita anggap biasa-biasa. Fala yarfus itu kata-kata yang biasa diartikan yang mengarah pada porno. Ya. Kan itu biasa menjadi candaan saja kan. Bahkan saya lihat di apa itu? Di TikTok itu ya. Bukan lagi yang apa ya? Yang bahasa-bahasa kiasan, bahasa vulgar mina pakai. Vulgar. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kadang-kala kita anggap candaan,
itu pun ditegaskan untuk tidak dilakukan. Wala yajhal, jangan bertindak bodoh. Jadi satu ucapan, satu perbuatan. Tindak bodoh ini paling ringan itu biasanya masuk kategori perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat tetapi menghabiskan waktu. Sehingga orang tidak beruntung. Misalnya kadaflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi termasuk permainan itu adalah sesuatu yang tidak mendatangkan keberuntungan. Jadi lisan harus dijaga, tindakan harus dijaga. Dan hadis itu berbeda tadi pada persoalan menahan makan dan minum. Kalau menahan makan dan minum kan disebutkan ta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau menjaga lisan, menjaga tindakan, tidak merugikan orang, itu tidak ada. Jadi mau malam sama saja. Jadi kadang-kala ada orang kalau mungkin tersinggung di siang hari, dia bilang puasa Kak dah, nanti kalau sudah tarawih tunggu mak. Jadi siang berbeda siang dengan malam hanya pada persoalan menahan makan. Apa ya, 3 kebutuhan fa'ali. Tapi mengontrol lisan, mengontrol perbuatan itu hal yang paling kecil pun juga ditegaskan untuk tidak dilakukan. Nah, karena itu Allah hadirkan puasa sesuatu sebetulnya yang kalau kita bisa mendalami sesuatu yang dibutuhkan, ya. Sama dengan salat atau zakat. Yang kedua, persoalan hari ini yang bisa juga mempengaruhi Ramadan kita adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Dia bilang, apa hubungannya teknologi dengan puasa? Bukannya puasa menahan makan minum. Nah itu tadi, karena kalau hanya dipahami makan dan minum, ya teknologi tidak terlalu berpengaruh kan? Tapi kalau kita sadari bahwa asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal. Di HP ini tangan ini bisa men-scrolling macam-macam. Ikan ya, bisa melahirkan doom scrolling. Itu bisa kita katanya menunggu waktu sehingga HP. Nah, hati-hati penggunanya. Karena di HP ini ya bukan lagi rahasia. Kadang lain yang dicari lentongnya muncul. Lain yang dicari lentongnya muncul, apalagi kalau sengaja mencari, kan Pak Hari? Tidak dicari saja, kadang-kala muncul. Nah ini juga gimana mempuasakan nanti telunjuk ini digital, angka-angka ini supaya tidak scrolling ini ya macam-macam. Ya perlu lebih, ya karena ini juga bisa dipakai untuk dakwah ya dan seterusnya. Ya karena HP ini ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Itu luar biasa bisa melahirkan pengaruh, apa istilahnya sekarang ini, disrupsi. Mulai dari perubahan pola komunikasi. Kadang kita makan bersama, duduk bersama, ternyata ngobrolnya sama yang jauh. Biasa juga Bu ya. Itu kadang-kadang duduk istri di sini, anak di sini, tapi semua pakai HP.
Tidak ada ngomong dengan yang dekat. Sehingga yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Beda di Baraka. Dekat di mata, jauh di kaki. Oke. Nah, ini perubahan banyak sekali bisa. Perubahan pola pikir dan atensi kita. Ya. Yang dengan adanya teknologi ini kita, karena ada perubahan perilaku tadi, komunikasi, akhirnya pola pikir juga, perhatian kita juga itu kemudian bisa berubah. Bisa mengubah struktur sosial, apalagi ekonomi sekarang ya. Kayaknya sekarang ini kalau tidak ada HP susah orang mak bisnis di. Nah, kuliah juga ini banyak temi Zoom, saya juga banyak Zoom kalau mengajar. Ya beda kalau yang praktek, kalau sini pendidikan vokasi susah Zoom gitu. Karena harus di lab gitu ya. Nah, kita berharapkan juga untuk pendidikan dan dakwah ini bisa lebih banyak positif ya. Dan dalam konteks ini ada satu yang diingatkan oleh Nabi. Ada redaksi hadisnya berbunyi begini. Kan min sa'imin laisa lahu asyamu illa ju'i wal atash. Ada menggunakan bahasa rubbas saim. Jadi kata Rasulullah, ada banyak orang berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan manfaat dari puasanya, apalagi dapat pahala. Kecuali yang diperoleh adalah lapar dan haus. Capek. Nah, karena itu perlu persiapan supaya tidak hanya kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, tapi bagaimana kita mewujudkan pertama adalah substansi kata marhaban, berlapang dada. Gembirakah kita gara-gara bulan Ramadan atau ada yang menggerutu? Seharusnya ini kita bisa rutin pergi di pantai, susah lagi nih karena nanti minum lagi. Haus macam-macam ya. Ini menggerutu. Nah, saya tadi menyebutkan bahwa bagaimana supaya Ramadan ini tidak sekedar bulan ritual tetapi justru bisa melahirkan peradaban baru. Dari analisis kesehatan katanya mengubah perilaku itu cukup lebih dari cukup kalau kita menggunakan melatih diri kita dalam waktu kurang lebih 30 hari. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya kan bukan kebiasaanku begitu, tidak bisa. Nah, jadi mengubah habit itu dalam waktu kurang lebih 30 hari itu bisa berubah. Kalau hanya memindahkan jam makan 3 hari cukup itu. Tapi yang tadi ini, misalnya kita suka gosip orang, kita suka terlambat, kita suka ini, itu dalam 1 bulan itu selebih dari cukup untuk mengubah habit itu. Nah, itu katanya salah satu manfaatnya itu ya, kenapa 1 bulan. Karena Ramadan hadir untuk mengubah kebiasaan. Bapak Direktur dan hadirin yang saya muliakan, saya mencoba untuk mencari beberapa tulisan seberapa banyak hikmah yang kita bisa temukan di dalam ibadah Ramadan ini.
Saya tidak menyebut hanya ibadah puasa ya, ibadah Ramadan. Ya, karena Ramadan itu secara bahasa artinya panas yang menyengat. Jadi diartikan Ramadan hadir untuk membakar dosa. Sebaliknya membakar semangat beribadah. Ya. Sehingga dimenai seperti itu. Nah, paling tidak ada 5 dimensi, ada 2 nanti saya ingin perkuat. Pertama, puasa itu memiliki dimensi spiritual yang bertujuan untuk tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas, gitu ya. Dalam Al-Quran secara umum disebutkan, Allah berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, baru wa yu'allimuhum. Jadi Rasulullah itu diutus dia sebagai salah satu nikmat, apalagi dengan disertai dengan Al-Quran, dan beliau membacakan, menjelaskan. Fungsi utamanya yang pertama adalah wa yuzakkihim, dalam rangka tazkiyah. Tazkiyah dalam salah satu hadis dimaknai kesadaran di mana saja, kapan saja kita berada, di situ ada kesadaran keilahian. Jadi di mana saja kita ada, di situ kita menyadari hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Itu hakikat tazkiyatun nafas. Jadi kalau kita terkadang lupa Tuhan, maka itu perlu ditazkiyah lagi. Terus, karena kita ini kan sering lupa ya, menghadap hati manusia. Nah, ibadah-ibadah itu semuanya mulai dari syahadat, salat, puasa, zakat, haji, itu adalah ibadah utama dalam rangka mentazkiyah diri. Semua itu adalah melatih kita akan kesadaran hadirnya Tuhan dalam hidup kita sebetulnya. Ya mungkin bahasa umumnya adalah penguatan iman ya. Tetapi bahasa hadisnya itu ihsan sebetulnya. Ihsan. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ma huwal ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dimensi spiritual ini penting. Kedua ada dimensi etika. Nah, itu tujuannya adalah pengendalian nafsu dan emosi. Coba kalau kita ini siapa di sini dosen psikologi? Ada? Atau pengalaman mau saja? Kira-kira mana lebih mudah kita emosi dalam keadaan lapar atau dalam keadaan kenyang? Lapar. Kalau orang lapar lalu ada pakai bali siki, itu cepat itu. Nah, di bulan Ramadan dalam keadaan lapar pun kita dilatih mengendalikan emosi. Ya. Dalam hadis disebutkan apa itu? Syatamahu au qatalahu. Kalau ada yang pancing emosi Anda, apalagi ada ajak berkelahi, falyakul inni shaim. Jadi dalam keadaan lapar, kita dilatih mengontrol emosi. Kalau menjaga supaya kita tidak mengambil punya orang, puasa itu barang kita, makanan kita yang halal dilatih untuk tidak dikonsumsi. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini antara lain persiapan kita masuk Ramadan ya.
merefreshing pengetahuan tentang Ramadan. Ya. Dimensi sosial, puasa karena kita lapar itu seharusnya juga bisa menumbuhkan empati kita terhadap sesama. Oh, ternyata kalau kita lapar gini ya, bagaimana dengan saudara kita yang sering lapar, mungkin hanya ada bisa dimakan hari ini, besok belum pasti. Kadangkala ada orang mungkin cukup persiapannya 2 kali atau ada pas-pasan 3 kali, tapi kalau ada keluarganya sakit, pusing nih. Nah, gimana lagi untuk membiayai ini? Pendapatan pas-pasan. Bagus jika kalau artinya pas-pasan, pas mau pas ada. Bagus gitu. Pas mau mobil, ada mobil. Pas-pasan juga katanya itu, pas-pasan. Nah, pas-pasan. Nah, cuma saya biasa mengingatkan begini. Kita itu kadangkala kalau bulan Ramadan dermawan ki. Saking dermawannya kadangkala kita melanggar apa itu? Apa kita melanggar salah satu nilai ajaran agama yang disebut dengan mubazir. Kadangkala juga israf, apa istilahnya? Dekat food waste. Kadangkala buka puasa itu banyak yang terbuang, ya. Hah? Dan menurut satu penelitian, negara paling mubazir makanan kedua Indonesia. Yang pertama Saudi. Tetapi setelah diteliti, ternyata yang sering buang makanan di Saudi adalah jamaah umrah dan haji Indonesia. Kalau ada pembagian makanan, ambil. Kalau perlu banyak, tapi tidak ada makan. Atau sedikit jina makan. Akhirnya basi di kamar. Gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kadang-kala bantuan makanan ke panti asuhan kadang-kala berlebih. Mungkin ini Pak Direktur, kalau ada penyelenggara di sini panti. Sebegini saja. Itu perlu juga diatur. Kalau dia mau dapatkan pahala Ramadan, jamin semua makanan, diuangkan saja sebagian. Dikeluarkan bulan Ramadan, nanti dibelikan makanan setelah Ramadan lagi. Ini kadang-kala di panti asuhan itu basi makanan saking banyaknya yang sumbang makanan di bulan Ramadan. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, kadang-kala masih mau makan, tidak ada yang. Nah, ini kan perlu di-manage itu. Ramadan ini 1 bulan. 1 bulan ya. Kalau PKM berapa bulan? Hah? 1 bulan. Berapa lama itu PKL disiapkan panitianya? Persiapannya. Nah, ini kadang bulan Ramadan 1 bulan, bahkan 24 jam kali. Kalau PKL kan paling siang gitu, nanti malam laporan saja. Nah, itu kadang-kala tidak ada persiapan. Pokoknya nanti, ini bagus nih ada persiapan, ada tarhib Ramadan. Jadi ini harus juga direncanakan supaya yang mau memberi makan itu juga diatur. Jangan sampai justru nanti banyak makanan yang basi, banyak makanan yang terbuang. Jadi itu harus buat perencanaan bagus ya. Oke. Dimensi informasi menahan lisan, menahan hoax, kan itu menahan telunjuk sekarang ya. Telunjuk yang paling banyak ini, sekarang ya. Scrolling. Iya. Oh, jempol juga. Oh, sekarang ya jempol. Tangan lah kalau begitu. Kan namanya digital angka. Angkanya ini larinya ke tangan yang atur. Karena angkanya 10, tangannya juga 10. Nah, ini harus. Oke.
Jadi ada dimensi informasi, dimensi ekologi tadi ya, jangan sampai. Tapi saya mau perkuat dua yang secara umum karena kita manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Saya kadang-kala memang termasuk orang yang terlambat memahami makna puasa dalam konteks jasmani. Saya pikir itu juga dulu hanya menahan makan, minum di bulan Ramadan di saat puasa. Rupanya itu juga latihan itu melatih kita juga di luar bulan Ramadan. Atau di bulan Ramadan malamnya. Banyak juga orang, saya juga begitu dulu ya. Kalau sedang buka puasa itu balas, saya tidak dendam dia, balas lapar dia. Laparnya dibalas menjadi kekenyangan ini ya. Jadi saya pikir ini dilatih kita menahan. Kok ternyata selama ini kita hanya melatih menahan makan di waktu tertentu, tetapi waktu lain tidak. Nah, jadi formalitas atau mungkin bahasa kita tadi apa ya, ritualnya saja. Yang penting ini kan namanya puasa. Kita tidak mencoba untuk menggali hikmah kenapa kita disuruh puasa, dilatih, dan ini masih ada efeknya. Ini masih ada ke depannya. Masih ada efeknya. Tapi ini juga memang saya bersaudara hampir gemuk semua. Ya, gennya juga dari bapak itu. Memang mau miskin, mau berkecukupan, ternyata gemuk semua. Kalau bilang cik makan itu, bagaimana dengan yang kurang mampu? Ternyata gemuk juga. Nah, jadi memang gennya juga dia. Nah, dalam konteks sebagai kita manusia jasmani dan rohani. Jasmani harus diatur asupannya, rohani juga harus diatur asupannya. Nah, dalam konteks tadi tazkiyah ya, rohani kita di dalam diri manusia itu ada ego ya. Ada ego. Ego itu dengan puasa dilatih supaya dia bisa tunduk. Ya. Kita itu manusia kan, lihat ke orang siapa kokah dan seterusnya. Ibu Wadir 3 ada pembantu di rumah? Tidak ada. Ada ponakan? Tidak ada juga. Karena biasa itu ibu-ibu kalau ada pembantunya, kadang-kala marah sama suaminya, pembantunya yang dimarahi. Kenapa pembantu yang dimarahi? Atau bapak-bapak kalau ada sopirnya yang dimarahi. Padahal yang bikin kesal istrinya atau anaknya. Kenapa sopir yang dimarahi? Karena tidak berani di situ, di sini biar dimarahi. Yang penting diluapkan marahnya itu ya. Jadi ada ego, setiap kita itu ada ego. Ada ego. Bahasa Indonesia bisa juga diartikan apa tuh? Nafsu juga ya. Tapi nafs dalam bahasa Arab itu kan diri keseluruhannya. Termasuk tadi nafsu. Nafsu itu harus ditundukkan. Supaya yang amarah itu bisa berubah menjadi mutmainnah. Sama juga lawama juga harus jadi mutmainnah ya. Di sini ada nama mutmainnah. Ada ya? Nah, kan kita itu amarah, ya ini memang egonya tinggi ya. Kalau lawama itu kan orang ragu-ragu, ini gini kah atau tidak ya? Tidak ada. Ya, gampang dipengaruhi. Nah, itu harus dalam diri manusia ada jiwa. Jiwa ini harus didekatkan kepada Allah. Makanya dalam ilmu tasawuf intinya itu adalah kedekatan kepada Tuhan.
Kedekatan kita kepada Tuhan sebetulnya digambarkan akrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher kita. Makanya ketika ditanya, kalau ditanya tentang Tuhan, gitu ya, katakan saja bahwa Tuhan itu dekat, gitu ya. Dan itu udah dekat ya. Dalam ayat berapa itu? 18. Ya, Jasa'alaka ibadi 86. Jasa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kamu ditanya tentang Tuhan, katakan Tuhan itu dekat. Bahasa dekat ini, itu ruh kita sebetulnya. Maka dapat diartikan wa nafakhtu fihi mir ruhi, bahwa setiap orang itu pernah ditiupkan, kata Allah, mir ruhi, dari ruhnya. Makanya dalam bahasa tasawuf, setiap manusia ada dimensi Tuhan. Supaya bisa ketemu, maka dalam Tuhan ada dimensi manusia. Dalam diri manusia ada lahud, dan dari Tuhan ada nasud. Inilah yang bisa bertemu antara manusia dengan Tuhan. Ya, roh. Itu perlu didekatkan, dijaga kedekatan. Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin susah mendapatkan rahmatnya, berkahnya, dan seterusnya ya. Makanya orang yang melakukan perbuatan maksiat, dosa secara umum, sesungguhnya dia telah menjauhkan diri dari Tuhannya. Karena itu Ramadan juga biasa disebut sebagai bulan pengampunan. Karena kalau manusia melakukan kejahatan, itu sesungguhnya dia menjauh dari Tuhannya. Makanya namanya taubat. Taubat itu artinya kembali. Kembali dekat dengan Tuhan. Kembali dekat dengan sesama manusia. Nah, jadi orang bertobat itu orang kembali. Dalam diri manusia ada qalb, syai'un maklubun, sesuatu yang bolak-balik. Kadang ikhlas, kadang ria. Kadang ramah, kadang galak. Kadang pemaaf, kadang dengki. Nah, puasa ini dalam konteks bagaimana memanage hati kita, dijaga agar tetap ikhlas, jangan ria, jangan sum'ah, tetap pemaaf, jangan dengki, dan seterusnya. Nah, karena manusia itu punya qalb. Kalau tidak di tazkiyah terus, ya, maka hari ini kenapa kemarin pemaaf? Kenapa kok dendam sama saya, sama ini tidak? Kalau ini dimaafkan, sama saya tidak. Nah, jadi seharusnya kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau seseorang itu memiliki akhlak pemaaf, kira-kira begitu ya, akhlak pemaaf, itu siapa saja. Tapi kalau kita masih milih-milih, nah ini dimaafkan, ini tidak, itu masih kalbnya itu masih bolak-balik, syaumak lubun. Itu belum namanya akhlak. Ya. Dalam diri manusia yang bersifat yang bukan fisik, ada akal. Akal ini juga harus dilatih berpikir secara jernih. Makanya biasa ada istilah Victor, pikiran kotor. Ada akal culas, akal bulus. Akal bulus ya. Nah, itu harus diluruskan itu ya. Puasa melatih kita untuk. Nah, kemudian untuk dimensi sosial, saya kira tadi sebagian, karena puasa ini bukan vertikal saja, sosial tadi ya. Jadi kita dilatih untuk tidak serakah. Bayangkan kalau kita punya makanan, ini ada makanan. Kalau panitia mengatakan
baru diletakkan, kira-kira bisa dimakan itu atau nanti dipersilakan? Kalau kita punya budaya nanti dipersilakan, seharusnya tidak dimakan kalau belum dipersilakan. Tapi kalau sudah budayanya bahwa kalau sudah diletakkan, ambil saja, terserah saja. Tapi coba puasa. Ibu bikin buka puasa mulai dari siang, kadang-kadang sore lah. Ya, ini kan rata-rata beli gini kayak ini. Ketika Anda beli, lalu Anda puasa, ada yang cicipi tidak? Tidak ada tuh. Tapi kenapa kalau miliknya orang, kadang-kala kita senang ambil? Kalau Ramadan, miliknya sendiri tidak diambil, tapi miliknya orang kadang-kala mau diambil. Ini kacau ini paradoks. Paradoks ini. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu sebetulnya melaksanakan ibadah tidak paham tujuannya. Atau paham tapi tidak berusaha untuk meraihnya. Jadi bayangkan, kita bikin sendiri, kita bisa tahan. Kita tidak konsumsi. Itu supaya kalau yang halal kita bisa kendalikan, seharusnya yang haram lebih mudah dikendalikan. Kan seharusnya begitu ya. Di bulan Ramadan kita dilatih berbagi. Ya. Tapi kadang-kadang nyusun roster susah berbagi. Dia mau banyak. Nah, jadi kalau kita merasa ada keinginan, berarti saudara kita juga itu kepingin juga sih sebetulnya. Nah, bagaimana supaya bisa damai? Ya, distribusi secara proporsional, kira-kira begitu. Nah, jadi kita dilatih. Kan lapar itu kesan sebetulnya hasrat untuk makan, kan sama gitu hasrat untuk memiliki kan? Hasrat untuk memiliki. Oke. Jadi lapar itu dibutuhkan dalam hidup ini. Orang yang tidak biasa lapar susah memahami orang miskin. Itulah sebabnya kalau milih pemimpin yang tidak terbiasa memahami atau tidak terbiasa lapar, itu kadangkala susah memahami orang lapar. Jadi hati-hati milih orang istana kalau dia tidak pernah menyadari tentang laparnya rakyat kecil. Susah bikin program untuk kesejahteraan orang kecil. Nah, itu. Jadi lapar itu penting dalam hidup ini. Makanya disebutkan ma khalaqta hadza batila ya. Tidak ada sia-sia selesai. Lupa itu juga dibutuhkan. Cuma kalau ujian jangan lupa. itu bencana kalau ujian kita lupa. Tapi kalau kejahatannya orang, kita mau ingat terus. Streski itu? Streski. Pernahkah nama kata-kata ini? Pernahkah anu ini? Streski itu kalau kita tidak lupa. Streski. Nah, di dalam puasa kita juga disuruh berbagi iftar ya. Menguatkan solidaritas. Lapar, merasakan, menumbuhkan empati, menahan, berpengaruh untuk mengurangi kesenjangan konflik dia, dan seterusnya. Nah, karena itu kita harapkan bahwa puasa Ramadan nanti, kita berharap itu bisa lebih baik, lebih berdampak daripada Ramadan tahun lalu ya. Intinya kira-kira, kalau di situ di ayat disebutkan apa? La'allakum tattaqun. Dalam takwa intinya adalah sejauh mana kita bisa patuh melaksanakan apa yang diperintahkan dan patuh secara totalitas meninggalkan apa yang dilarang. Dalam takwa bisa melahirkan keikhlasan, solidaritas, ya, ada keikhlasan, ada kepedulian. Dalam puasa ada sabar, di situ bisa melahirkan toleransi.
Dalam puasa ada syukur, kita berbagi, ya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan hati kita nanti semakin lembut, lisan kita semakin terjaga, tangan kita semakin ringan berbagi, emosi kita semakin stabil. Dan kalau sudah seperti itu, saya kira apa yang kita sebut tadi, bahwa orang berpuasa tidak sekedar menahan, tetapi semakin kuat imannya, semakin ahli ibadah, semakin santung akhlaknya, semakin jernih berpikirnya, dan pasti akan bertanggung jawab atas tindakannya. Saya kira gampang untuk melahirkan peradaban yang bagi Muhammadiyah disebut sebagai mewujudkan Islam yang berkemajuan. Saya kira demikian. Kalau ada diskusi maksimal jam 11 ya. Banyak macet. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita Berarti ini sudah halal. mendengarkan pencerahan tarhib Ramadan. Kita menyambut datangnya bulan Ramadan, kita sudah mendapatkan suntikan pencerahan tentang bagaimana hakikat puasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana puasa membangun 5 dimensi yang sudah disampaikan oleh beliau. Barangkali Pak, kira-kira ada hal yang mau disampaikan sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak Ketua BPA telah memberikan tausiah pencerahan kepada kita semua. Persiapan fisik dan sebagainya. Alhamdulillah kami sudah membuat surat edaran mulai hari Senin, Selasa, karena kita berpuasa pada hari Rabu. Libur. Senin, Selasa, libur. Memang libur kan? Pemerintah saya kira nanti hari Kamis akan puasa, karena belum memungkinkan untuk Ru'yah. masih di bawah buku. Lain kalau matlatnya Indonesia, kita punya matlat di seluruh dunia. Bahwa ini matlatnya di daerahnya di Amerika itu sudah di atas tempat kerajaan, sehingga Muhammadiyah menetapkan tanggal 18 kita sudah puasa. Kemudian sesudah Lebaran juga kita kasih libur beberapa hari, tetapi perkuliahan kita selama bulan Ramadan itu tetap berlangsung lewat online. Kalau ada yang mau mengisi di hari Sabtu online juga tidak apa-apa, mau mengisi hari Ahad online tidak apa-apa, yang penting ada kesepakatan dengan siswa kita. Karena baru pertama kedua gitu. Ya, kontrak kuliah sama kontrak. Belum ada praktek. Ya, persiapan fisik saya kira mental sudah kita siapkan. Makanya insya Allah kita memasuki bulan Ramadan dengan penuh persiapan. Tapi yang belum disinggung Prof tadi, saya kira manfaat puasa bagi hasil penelitian Oshinori Osumi, seorang profesor ahli Ya, Pak. itu ahli ahli mikrobiologi, penerima hadiah Nobel di bidang mikrobiologi, menemukan bahwa dalam tubuh manusia ini ada
bermiliar-miliar sel yang setiap saat ada yang mati, ada yang sakit. Dan ketika mati dan sakit di dalam tubuh itu akan mengganggu yang lain-lain. Tapi dengan berpuasa itu sel-sel yang lapar kalau tidak makan, tidak minum selama 12 jam itu akan memakan sel-sel yang mati, bahkan sel-sel yang sakit itu dimangsa sehingga menimbulkan energi baru. Nah, itulah sehingga orang yang berpuasa katanya selalu segar, selalu sehat, dan membuat orang yang suka puasa itu awet muda karena selnya selalu terganti, terbaharui. Tapi sekarang katanya ada mesin yang bisa memperbarui sel dengan biaya sekitar 500 juta. Ya, bisa diperbarui sel kembali sehingga vaksinnya lebih mudah. Ya, saya kira itu selamat memasuki Ramadan dan beraktivitas seperti biasa. Dimana proses perkuliahan kita online. Saya kira demikian, Pak. Kalau ada mau bertanya, kami persilakan. Tabet. Bisa. Tabet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keresahan saya, Ustaz. Kenapa bisa ada orang yang saya lihat rajin ibadah, tapi ibadahnya tidak ngefek ke akhlak. Berdampak. Iya, itu salah satu kelemahan saya juga. Saya pribadi. Nah, akhirnya saya teringat beberapa bacaan sebelum-sebelumnya yang ternyata hanya jadi bacaan saja, belum saya berpikir bahwa mungkin selama saya beragama mungkin terlalu rasional, Ustaz. Dan akhirnya kurang spiritual. Dan akhirnya ketika saya melihat lagi ke sisi spiritual, akhirnya saya melihat ada orang yang terlalu spiritual dan tidak rasional. Jadi seperti anjuran-anjuran ibadah itu hanya dilakukan secara simbolis seperti tadi bilang Pak Prof bilang, akhirnya jadi ritual dan kehilangan makna, tidak berdampak. Dan saya ingat buku Daniel Goleman yang sekarang lagi viral, kan memang di otak ada adalah saja yang selalu membaca otak rasionalitas. Nah, sementara ustaz kita ini menurut saya, ustaz kita itu hanya menyuruhkan ibadah saja, Ustaz, bahwa disebut-sebut jiwa tapi kurang bahwa ternyata emosi terus dikendalikan oleh rasionalitas juga. Makanya itulah banyak orang yang baru selesai sholat langsung marahin anak yang main di belakang itu kan. Kalau saya lihat itu kan kita heran kenapa bisa ada pas saya bangunkan ini sholat anak. Tapi ketika baru saya sudah sholat, dia bisa marah-marah, dia bisa bergosip lagi padahal baru selesai sholat. Nah itu menurut gimana menurut Prof? Langsung. Ya, izin bertanya, Prof. Biasanya selama bulan Ramadan itu, Prof, kalau saya dari kampus pulang ke rumah itu, biasanya ada fenomena pembagian takjil, Prof. Jadi dari sini ke rumah itu biasa sampai 5 sampai 10 kelompok itu. Jadi ketika saya ambil, yang kemudian saya sampai di rumah dan saya mau bagikan ke orang-orang sekitar rumah saya,
saya mendapatkan pahala mungkin gitu. Kemudian yang kedua itu yang berkaitan dengan pamer kebaikan. Nah, ini mungkin fenomena juga, Prof. Mungkin pamer kebaikan personal, saya secara pribadi memberikan kepada orang lain, kemudian saya upload. Kemudian ada juga pamer yang mungkin kegiatan institusi, seperti kita dulu itu biasa membagi takjil atas nama kampus. Kemudian itu kita pamer, mungkin kita upload ke media sosial. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya itu tidak kena ria barangkali, Prof? Ya itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, makasih. Mohon izin saya menjawab dari belakang. Pertama, situlah pentingnya yang disebut dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat ini kan fil qalb, dalam hati. Bukan manusia yang menjustifikasi. Jadi niat bisa membedakan sesuatu menjadi perbuatan sebagai budaya atau menjadi perbuatan sebagai ibadah di sisi Allah. Nah, dalam konteks bagaimana supaya membedakan antara pamer dan syiar, ya misalnya kalau kegiatan kita di sini, lalu kemudian diposting, niatnya untuk syiar, kan Anda bisa tahu sebetulnya itu. Saya tidak bisa tahu hati Anda ini. Tapi kalau yang lakukan itu adalah misalnya panitia, ini kan pertanggungjawaban. Jadi sama kalau kita menyumbang misalnya di masjid. Kalau Bapak yang mengatakan, saya sumbangan kok 500.000 nah, mungkin sebentar lengkap namaku nah. Itu beda. Kita kasih lalu kemudian panitia menyampaikan sumbangan dari Pak Herman. Herman itu 500.000, itu pertanggungjawabannya panitia. Ya, yang penting Anda bisa kontrol. Ada juga yang orang mau dibilang ikhlas, namanya itu kena gurur, tertipu. Jadi dia mengatakan ini sumbanganku 1 juta, nah padahal orang biasanya nyumbang 50.000, bahkan 10.000, 5.000 begitu kan, dia 1 juta. Nah, tulis saja di situ hamba Allah ya. Tapi begitu panitia menyampaikan hamba Allah 1 juta, langsung orang balik kemana? Kata tadi itu. Itu namanya gurur. Meskipun tidak goyang tangannya, tapi kalau niatnya ingin disebut bahwa dia tulus, itu sudah tertipu. Sebetulnya tidak tulus. Jadi itu hanya cara dia untuk terkenal penyumbang 1 juta hamba Allah, maka orang akan mencari siapa itu hamba Allah. Jadi itu trik saja. Itu namanya gurur. Orang tertipu dalam hal ini. Jadi memang niatnya mau terkenal, tapi caranya adalah seperti orang ikhlas gitu ya. Jadi itu fungsinya niat gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi ada namanya pertanggungjawaban, tentu bukan kita yang pamerkan. Sama saja kalau misalnya Anda pergi umrah lalu selfie, kalau Anda posting di grup itu tujuannya apa? Tapi kalau Anda selfie untuk menyampaikan ke keluarga, itu kan tujuannya saya sehat. Saya aman. Saya telah melewati ini. Mungkin juga berbagi pengalaman. Tapi kalau di grup, nah yang ada di grup situ sudah pada umumnya sudah umrah. Itu artinya Anda hanya mau ditahu bahwa lagi umrah kan. Nah, tapi kalau sama keluarga, itu artinya saya sehat. Saya sedang di sini. Nah, jadi itu beda. Itu bisa Nah, itu yang pertanyaan yang tadi tentang pahala. Pahala memberi karena Anda sudah diberi juga, gitu ya. Tentu
agak berbeda dengan pahala tadi yang memang punya dari awal. Tapi yang pasti bahwa Anda telah membantu mendistribusi sedekah orang atau makanan orang, berarti Anda juga pasti mendapatkan pahala. Berapa pahalanya pasti beda dengan yang karena bukan Anda punya sebetulnya, tapi Anda membantu mendistribusi. Nah, yang Pak Fikar ini panjang bisa pendek, bisa sedang-sedang. Ya. Agama diturunkan itu adalah untuk kemaslahatan. Yang membuat kita sebetulnya banyak perilaku keagamaan kita tidak sejalan dengan cara beribadah kita, karena paham kita tentang agama itu banyak yang masih seperti paham orang beragama nenek moyang kita dulu. Bahwa agama itu ritual, yang penting ya kalau bahasa kita rukun syaratnya terpenuhi, kan itu ya, bukan pada nilainya atau tidak memperhatikan nilainya. Dan yang kedua adalah tradisi pembelajaran fikih kita. Tradisi pembelajaran fikih kita masih sangat sedikit yang menyinggung soal filsafat hukumnya, hikmatut tasyri'nya. Sekarang ini ada berkembang namanya fikih intibah, fikih kesadaran. Kalau kita salat sebetulnya itu apa? Kalau kita puasa itu apa? Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Jadi bukan hanya perdebatan rukunnya bagaimana. Nah, kita bisa menyaksikan dampak dari cara belajar agama dalam hal ini, lebih khusus pada fikih. Perdebatan kita kan persoalan 3 kali atau cukup 1 kali, jahar basmalah atau tidak jahar basmalah. Tidak ada perdebatan yang salat tidak bertengkar. Ini bertengkar masalah salat. Kan sesuatu yang paradoks. Yang terjadi adalah bertengkar gara-gara persoalan salat. Nah, itu sebetulnya adalah dari cara kita memahami agama juga menjadi sangat berpengaruh. Nah, kalau nenek moyang kita dulu agama itu tujuannya apa? Karena takut sama kekuatan di luar dirinya. Jadi nanti dia dekat-dekat dengan Tuhannya pertama kalau ada masalahnya. Yang kedua, kalau ada harapannya. Maka ibadah agama identik dengan persembahan dan doa. Sementara agama yang dijelaskan oleh Nabi itu mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Karena tujuan utamanya adalah kemaslahatan. Tujuannya adalah supaya manusia mengabdi kepada Tuhan sekaligus menjadi wakil Tuhan dalam memakmurkan bumi ini. Nah, nenek moyang kita dulu beragama itu tidak. Kalau ada masalahnya dekati Tuhan, makanya pakai sesajen. Dia pakai sesajen atau ada harapannya. Jadi datang, nah, ini sesajen saya, jangan ganggu sawaku nah, kira-kira begitu. Saya mau yang ini. Nah, atau sedang sakit anaknya, bawa lagi sesajen, sembuhkan anakku. Itu cara beragamanya. Jadi agama itu hanya dipandang, Tuhan itu hanya dipandang untuk memenuhi harapan dan tidak kemudian melihat dari sisi bagaimana agama mengatur interaksi selain dengan Tuhan, ya, dimensi vertikal. Lalu bagaimana dengan dimensi horizontalnya dengan sesama manusia? Ini yang kemudian tidak diajarkan dulu. Karena yang dimensi
horizontal itu bukan agama yang ngatur, adat, budaya itu yang atur. Sehingga itu dipisahkan. Nah, karena itu mungkin juga kalau saya Pak Haris, kalau pertanyaannya Pak Fikar ini mau ditindaklanjuti, saya tidak tahu ya karena saya tidak pernah ikuti. Tidak cukup hanya kajian tarjih untuk menjelaskan bagaimana syarat sahnya salat, syarat sahnya puasa, mana yang harus dilakukan, tapi apa tujuan, apa hikmatut tasyri' dari setiap apa yang kita lakukan. Misalnya tadi, kenapa kita puasa? Oh, rupanya adalah untuk mengganti sel-sel atau untuk membuang sel karena termakan oleh sel lain, tidak seterusnya. Nah, ini kan kita terlalu apa sih di cara-cara belajar agama. Coba makin lihat ya, yang dimaksud dengan ahli ibadah siapa? Yang bisa jadi imam, yang bisa baca-baca, itu ahli ibadah. Apa? Ahli agama di kampung tuh. Kalau bisa menjadi imam, kalau laki-laki dan bisa doa-doa, ahli ibadah itu atau ahli agama. Nah, kayaknya saya biasa. Coba lihat itu. Innama yahsyallah min ibadihi al-ulama. Coba itu ayat ya. Coba lihat. Konteks ayat itu berbicara tentang ayat-ayat kauniyah. Bukan persoalan salat, puasa, zakat, haji. Itu artinya, bapak-bapak, ibu-ibu, apapun bidang keilmuannya seharusnya jadi ulama di bidangnya. Ilmu bapak, ibu yang seharusnya mengantarkan hasya ilallah. Oh, ternyata kalau di radiologi ada begini. Siapa sih yang mengatur tentang diri manusia yang begitu teratur sehingga bisa seperti ini? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tapi kan kita selalu mengatakan, saya kan dari umum. Seharusnya itu bukan menjadi halangan, karena Bapak Ibu sebagai Muslim. Siapa yang bisa menjelaskan ayat-ayat tentang radiologi? Bukan saya. Seharusnya yang di bidang radiologi di sini lebih mudah menafsirkan ayat yang berkaitan dengan radiologi. Nah, jadi memang kajian-kajian kita itu selama ini itu belum terlalu masih sangat terikat dengan cara-cara beragama nenek moyang kita. Agama itu hanya untuk takut kepada yang disebut Tuhan. Ya, nah itu juga sebetulnya yang membuat kenapa orang Indonesia gampang juga masogok kalau mau jabatan. Karena cara beragamanya yang menentukan dia duduk atau tidak adalah yang punya suara, maka dia pergi sogok yang punya suara. Nah, kalau Anda belajar tentang agama Hindu, di Hindu itu kan hampir semuanya dewa toh. Jadi kalau cara beragama orang Hindu, maka pemilih itu dewanya calon. Maka dia harus buat sesajen untuk dewanya. Karena pemilih itu adalah penyelamatnya dia. Itu cara berpikir beragamanya itu kalau agama. Jadi mungkin memang perlu ada sedikit perubahan kajian substansi yang harus dijelaskan. Tidak cukup saya kira soal salat itu mudah semua untuk membaca, tapi menjelaskan fungsi, tujuan, hikmah dari ibadah yang kita lakukan itu memerlukan kajian lebih dalam, tidak sekedar membaca itu. Tapi satu hal yang saya berharap Pak Haris ke depannya di antri itu yang baca Quran di awal. Ya mungkin per prodi, per bidang gitu ya. Jadi jangan itu terus yang mengaji. Nah, jadi nanti digilir supaya kena semuanya. Setiap kegiatan itu digilir. Kan di Muhammadiyah kan bukan mencari qari toh.
Ya, yang penting kita mau mendengarkan meratalnya itu ya, cara bacanya. Jadi nanti dibuat digilir Ki. Ya, supaya dia juga rajin mengikuti tahsinul qiraah. Ya, tapi kajian saya kira tidak, menurut saya tidak cukup. Nanti diminta, saya kira Ustaz Abbas itu sangat paham, tapi tolong tidak hanya pada dimensi hukumnya saja, tapi hikmahnya kurang. Sehingga orang beribadah terasa beban, bukan beribadah karena kebutuhan. Kalau kita paham itu manfaat dari ibadah yang kita lakukan, salat berjamaah saja kata Rasulullah, kalau Anda tahu manfaatnya salat berjamaah, merangkap pun Anda berusaha datang. Kira-kira seperti kalau ada pembagian sembako, biar juga merangkak datang juga. Cuma kan tidak paham dia apa yang bisa diperoleh. Yang dia tahu adalah menggugurkan kewajiban, sehingga itu tidak berdampak itu. Nah, kita mau supaya berdampak. Allah alam. Kira itu cukup. Silakan Pak. Terima kasih biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Prof, kira-kira pekan lalu saya lewat petugas Masjid Agung, saya mendapatkan apa ya, sarung, sumbangan sarung atau apa ya, dari seseorang, katanya khusus untuk ketua. Ya, yang lain mungkin dapat. Bukan orangnya langsung berhadapan dengan saya, ketua. Kemudian saya terima, lalu seketika juga saya kasihkan ke petugas keamanan. Pertanyaannya, apakah bukan sikap sombong ini menganggap kita kan pensiunan? Iya. Nanti Tuhan bilang ya, banyak kalian sudah berlebihan kan? Karena ditujukan khusus ke saya, lantas saya sedekah. Ya, untuk mengurangi perasaan itu lebih baik menggunakan bahasa hadiah. Lebih baik menggunakan bahasa hadiah, karena hadiah itu mau miskin mau apa, kalau namanya menghormati orang, memberi hadiah itu tidak ada efek inunya. Jadi siapa saja bisa menghadiahkan siapa. Misalnya dalam soal pahala kan ketulusannya. Ya, yang berbeda penting itu sebetulnya adalah zakat supaya akadnya jelas, gitu ya. Tapi kalau hadiah, sedekah, apa itu saya kira supaya tidak ini ya, jangan sampai saya sudah kasih, nah kenapa nak kasih ke orang ini? Nah, bisa muncul, jangan sampai karena kualitasnya bukan merek BHS, lalu kemudian dikasih orang kan gitu ya. Jadi itu perlu juga dijaga orang. Saya secara pribadi kalau ada yang kasih, malah kadang-kala saya sengaja pakai kalau di acara mereka untuk menunjukkan bahwa saya menghargai pemberian orang. Itu kadang-kala saya sengaja pakai untuk menunjukkan bahwa saya menghargai. Ya meskipun mungkin setelah itu kita juga kasih orang, ya. Kasih orang. Yang penting sudah, karena itu kadang penghormatan, bukan karena penghormatan itu berarti hadiah sebetulnya. Jadi bukan karena Pak Haji misalnya itu miskin lalu dikasih, itu kan. Gitu ya. Jadi itu memang sebetulnya Nabi itu menganjurkan untuk kita saling menghadiahi. Ya, tahabu itu, saling menghadiahkan, saling mencintai. Saya termasuk masih belum terlalu banyak saling menghadiahkan itu. Kalau ini ketemu dengan teman, itu biasanya dalam malas saja karena membawa. Sekarang yang biasa saya hadiahkan hanya buku. Ya, saling menghadiahkan, saling mencintai itu. Tapi perlu juga memang dijaga perasaan orang. Ya, saya kira begitu, Pak. Terima kasih.
barangkali karena mengingat waktu sudah pukul 11, barangkali kami informasikan kepada Ketua BPH dan Bapak Direktur, alhamdulillah beberapa hari sebelumnya kita sudah melakukan